Haleluya, puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan dan kita kali ini mau berbicara mengenai tanggung jawab pribadi. Kita buka di dalam Galatia 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan demikian, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Amin. Ayat 5 berkata, maka tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Galatia 6 ini, jangan sampai kemudian kita meremehkan tentang tanggung jawab pribadi ini. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Memang betul, segala sesuatu yang kita perbuat, orang yang punya kedewasaan pribadi itu berani melakukan, berani bertanggung jawab. Hanya saja saudaraku yang kasih Tuhan, bukan berarti kita hidup sembrono, dalam arti kata begini, toh saya sendiri yang melakukan, saya yang bertanggung jawab. Ya, itu ya orang yang hidup sembrono, padahal apa yang kita lakukan, kita memang bertanggung jawab, tetapi kita ingat, ada orang-orang dekat kita yang berdampak, yang merasakan dampak dari apa yang kita perbuat. Memang kita bertanggung jawab, tapi banyak hal yang harus kita korbankan dari orang-orang dekat kita. Dan kalau kita berbicara juga mengenai gereja, kalau ada seseorang yang berbuat sesuatu, memang betul orang itu bertanggung jawab, tapi dampaknya nama gereja. Kalau dia berbuat yang jahat, tentu nama gereja menjadi buruk. Oh, itu jemaat dari mana ya? Nah, gitu. Walaupun dia yang bertanggung jawab. Kalau kita coba perkecil skupnya terhadap keluarga, kalau seorang suami berbuat sesuatu hal yang tidak baik, betul dia yang bertanggung jawab, ya, tapi istri, anak akan menjadi korban dalam perbuatan dia. Nah, kita jangan sampai salah mengartikan ayat ini dalam pengertian sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, memang betul, tapi kita harus memperhatikan sosialita, jadi sosial. Orang-orang di sekitar kita, anak, istri, teman baik, ataupun juga kalau dia punya tanggungan-tanggungan terhadap orang yang disantuni, ya, kalau kita salah di dalam mengartikan ayat ini, maka merekalah korban. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, hikmat dan hidup bijaksana di dalam mengartikan tanggung jawab pribadi, itu sangat penting sekali. Jadi kita punya hikmat, punya kebijaksanaan yang besar, sehingga apapun yang kita lakukan, bukan kita melihat saya melakukan, saya bertanggung jawab. Jangan sampai berhenti di situ. Tapi saya melakukan, saya bertanggung jawab. Andai kata apa yang kita lakukan itu baik, maka orang-orang sekitar kita pun juga akan merasakan dampak dari perbuatan baik kita. Tapi tunggu dulu, andai kata kita melakukan suatu hal perbuatan yang jahat, kita memang bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Orang sekitar kita, keluarga kita, bahkan bukan keluarga kecil, bukan keluarga inti, tapi keluarga besar pun juga akan mengalami dampak dari perbuatan jahat kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang betul-betul dewasa, yaitu orang yang berani bertanggung jawab, melakukan, tapi dia juga orang yang bertanggung jawab. Dengan pertimbangan, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang terkena dampak dari perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu jahat, semuanya terdampak. Kita pikirkan hal itu, sehingga kita betul-betul menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati. Amin.